Pemerintah menaikkan target kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB menjadi 20,8% hingga akhir tahun 2025. Adapun kinerja kontribusi industri manufaktur terhadap PDB telah mengalami kenaikan selama periode kuartal 2 tahun 2022 hingga 2025. Presiden Prabowo Subianto menetapkan target baru dalam rangka mendorong kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 20,8% hingga akhir tahun 2025. Target tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2025. Perpres ini juga menjadi pedoman pembangunan nasional di tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025 hingga 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 hingga 2029. Data Badan Pusat Statistik mencatat sektor manufaktur masih menjadi penggerak utama ekonomi nasional kuartal 2 tahun 2025 dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 18,67%. Adapun kinerja kontribusi industri manufaktur terhadap PDB telah masuk dalam tren naik secara kuartalan sejak tahun 2022 hingga 2024. Sementara itu, S&P Global mencatat kinerja Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur Indonesia di bulan Agustus 2025 kembali masuk ke dalam level ekspansi setelah mengalami level kontraksi selama 4 bulan berturut-turut, tepatnya sejak bulan April hingga Juli. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimisme mengejar kontribusi industri pengolahan 20,8% terhadap PDB, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia atau APSIFI. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Retma, apa kabar Pak? Halo, baik-baik Mas. Salam sehat Mas. Salam sehat, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan langsung saja kita akan update nih Pak Retma dari kacamata Anda melihat bagaimana sih sebenarnya kondisi dari industri manufaktur ataupun pengolahan dan khususnya industri TPT begitu di semester kedua tahun ini. Apakah pertumbuhannya ataupun perkembangannya sudah sesuai juga dengan target dan harapan dari pelaku usaha Pak Retma? Ya, saya kira hampir semua industri sektor manufaktur ya, semuanya pada posisi stagnan ya. Oke. Mereka wait and see gitu ya. Dari produksinya pun juga tidak ada tambahan. Kalau di tekstil utilisasinya masih di bawah 50%. Saya kira yang banyak kontraksi selain tekstil juga ada baja, elektronik gitu ya. Otomotif kelihatannya mulai tentu diiringi sama komponen. Jadi ini sektor manufakturnya masih dalam wilayah yang belum ada perkembangan yang kita inginkan. Baik, tapi kalau kita lihat dengan upaya pemerintah untuk menjaga mesin-mesin ekonomi kita terus bergeliat begitu, ada kebijakan fiskal, moneter, bahkan juga sudah dilakukan oleh Bank Sentral dengan menurunkan suku bunga acuan. Apakah ini sudah terlihat efektivitasnya, kemudian sudah dirasakan dampaknya begitu Pak Retma? Nah ini mungkin di beberapa sektor akan mulai ada dorongan gitu ya. Oke. Tapi juga terkait kucuran dana sekitar 200 triliun, jadi otomatis perbankan akan menurunkan suku bunganya ya, besar bagi perbankan. Tapi ini mungkin akan terjadi hanya di beberapa sektor yang masih mempunyai pasar. Karena ini masalah utamanya sebetulnya ada di market, karena kalau kita bicara ekspor, memang tantangannya sangat berat. Sisi lain pada domestik juga tantangannya juga sangat berat. Jadi ketika marketnya masih bisa menyuplai barang ekspor, mereka tentu akan menghitung meskipun dari sisi dorongan perbankan ini ada dorongan yang cukup baik. Di sisi lain juga kalau kita melihat dari sisi ada kebijakan terkait dengan misalkan PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah, itu kan dari sisi itu meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi tidak serta-merta mengurangi porsi biaya produksi. Jadi saya kira insentifnya ini yang harus
mulai pemerintah pikirkan bagaimana insentifnya betul-betul langsung memotong dari sisi produksi. Oke, tapi kan juga ada insentif yang dilanjutkan juga oleh pemerintah untuk mesin-mesin ataupun revitalisasi mesin-mesin industri begitu Pak Retma? Ya ini kita belum jelas dari mesin industri ya, karena ini Oke. kan sebetulnya revitalisasi ini kan sudah berjalan. Nah, cuman dalam 5 tahun terakhir ini kalau di tekstil ya, itu dananya dipotongnya sangat-sangat besar. Jadi biasanya ada sekitar 300 sampai 400 miliar untuk revitalisasi mesin. Ini sudah 5 tahun ini hanya sekitar 20 miliar. Ini hanya 10% yang ini sangat-sangat tidak signifikan untuk melakukan revitalisasi. Tapi apapun itu, ketika marketnya, ketika pengusaha melihat bahwa kalaupun dia melakukan revitalisasi mesin atau melakukan investasi baru tanpa ada kejelasan pasar, ini jadi hambatan juga, Mas. Jadi memang ada hal lain yang harus dipecahkan selain dorongan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Baik, lagi-lagi demand di dalam negeri begitu yang masih menjadi kendala bagi pelaku industri nasional. Dan ini sudah bergabung Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selius. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Mas Nailul, apa kabar? Halo Mas Pras, alhamdulillah baik. Maaf saya terlambat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini berbincang terkait dengan industri manufaktur pengolahan begitu, di mana kita tahu pemerintah memasang target kontribusinya terhadap PDB itu naik menjadi 20,8%. Ya, Anda melihat kalau keseluruhan begitu industri manufaktur kita seperti apa? Mengingat sudah banyak insentif stimulus ekonomi yang sudah diberikan oleh pemerintah nih. Kebijakan fiskal, moneter sudah dibaurkan begitu untuk bisa mendorong mesin-mesin ekonomi kita begitu Mas Nail. Ya, Mas Pras, meskipun kalau kita lihat data terakhir ya, pertumbuhan dari industri manufaktur kita cukup tinggi, tapi kalau kita lihat beberapa indikator atau leading indikator lainnya, ini masih menunjukkan hal yang sebaliknya. Nah, seperti misalkan kalau kita lihat dari sisi indeks IPM ya, Purchasing Manager Index untuk yang industri manufaktur di Indonesia itu memang masih cukup lemah, meskipun di Agustus kemarin itu ada di angka 51 poin, artinya sudah di level ekspansi. Nah, tapi ini juga harus jadi catatan juga bahwa ketika mereka di level non ekspansif, tentu kita butuh dorongan gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat Mas Pras, ini kan kalau data lainnya seperti data tadi sampaikan juga sebenarnya sama Pak dari APSFI ya, Pak itu Retma. menyebutkan ya Pak Retma itu menyebutkan bahwa dari sisi daya beli masyarakat konsumennya seperti apa itu juga jadi tantangan juga gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat juga Mas Pras, ini juga sangat terkait sekali dengan bagaimana pemerintah itu bisa mempermudah dari sisi dunia usaha dengan apa? Dengan ya tadi untuk menurunkan misalkan ekornya. Nah, ekor ini kan sebenarnya kan menjadi masalah tersendiri Mas Pras. Jadi incremental output ratio itu kan menjelaskan mengenai efisiensi dari sisi investasi yang dilakukan oleh dinas swasta gitu kan. Nah, ketika ekornya tinggi, ini menyebabkan kita ini masih high cost ekonomi. Makanya sering kita sampaikan dan sering sekali disampaikan oleh ekonom lainnya bahwa ekonomi Indonesia itu masih termasuk dalam high cost ekonomi. Nah, inilah yang kita aturkan bahwa sebaiknya pemerintah ketika ingin mengejar 20% ya kontribusi PDB faktor terhadap PDB nasional itu harus menurunkan nilai ekor. Makanya kalau kita lihat beberapa kali paparan dari pemerintah itu ekor itu ingin diturunkan hingga di bawah 4 poin gitu kan. Nah, inilah yang seharusnya kita tuju terlebih dahulu sebelum kita bisa mencapai 20% terhadap PDB. Baik, itu dia. Kalau kita lihat bagaimana dengan 20,8% terhadap PDB kontribusi dari sektor manufaktur, apakah ini target yang realistis atau tidak, kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya ya. Mas Nailul dan juga Pak Retma, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini akan kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama bagaimana kontribusi dari industri pengolahan terhadap produk domestik bruto kita atau PDB. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati ini kuartal kedua di tahun 2020 dan sampai dengan kuartal 2 tahun 2025. Per kuartal 2 kita akan cermati bersama. Sempat mencapai 19,87%. Kemudian di tahun 2021 19,29%. Kemudian kita lihat
kemarin sempat mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 17,92%, tapi kita lihat trennya sudah mulai naik kembali begitu ya sampai dengan 2023, 2024 dan target tahun ini yang bisa mencapai 18,67% dan diharapkan bisa meningkat lagi menjadi 20,8% untuk kontribusinya. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi kinerja industri pengolahannya. Ya, seperti yang bisa juga Anda saksikan, ini dia kuartal kedua tahun 2025 dari sisi kinerja industri pengolahan, pertumbuhannya mencapai 5,68% di kuartal kedua tahun ini. Sementara kita sandingkan dengan kuartal 1 sebelumnya 4,55%, berarti memang ada pertumbuhan. Tapi kalau kita lihat ke tahun sebelumnya di kuartal 2 tahun 2024 juga ada kenaikan dari 3,95% meningkat menjadi 5,68% secara tahunan. Dan kita lihat untuk pergerakan PMI manufaktur kita, ini menarik kalau kita cermati setelah memang beberapa bulan sempat mengalami level kontraksi begitu ya. Namun akhirnya PMI manufaktur kita bisa rebound atau berbalik arah lagi menjadi level 51,5, kembali lagi ke dalam level ekspansinya. Dari 49,2 di bulan Juli, Agustus meningkat menjadi 51,5 poin untuk PMI manufaktur. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, kemudian juga Mas Nail Huda dari Selios. Ya, ini dia. Dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak Retma, nah ini dia pelaku usaha yang bersinggungan langsung dengan beragam kebijakan yang sudah ditelurkan oleh pemerintah, fiskal, moneter, kemudian Anda katakan demand di dalam negeri yang masih menjadi permasalahan utama begitu untuk bisa menumbuhkan lagi industri manufaktur kita. Bagaimana Anda melihat dengan tren dan kontribusi yang ditargetkan 20%-an begitu untuk industri manufaktur kita terhadap PDB begitu Pak Retma? Ya, sebetulnya target ini target tidak sulit sebetulnya. Karena pemerintah tahu celahnya gimana bagaimana cara memperlakukan industri manufaktur. Kan pilihannya kan dua sebetulnya. Kalau tadi kami sebutkan ada permasalahan market gitu ya. Pasar kita ini kan diisi oleh barang-barang impor, yang legal maupun yang illegal. Itu yang membuat industri kita tidak mau melakukan investasi, tidak mau menaikkan kapasitas, bahkan tidak mau menaikkan produksi ya di sektor tekstil. Artinya di sini pemerintah harus menyelesaikan masalah itu. Kalaupun pemerintah tidak mau menyelesaikan masalah itu, artinya kita harus dipaksa untuk bertarung bebas gitu ya dengan barang-barang impor. Karena barang-barang impor ini ada yang ilegal, kalau yang legalnya kan dumping. Gitu. Artinya pemerintah harus kasih sisi yang lain, yaitu sisi insentif. Insentifnya yang harus langsung menurunkan beban biaya. Nah, hitung-hitungan kami sebetulnya kita misalkan dengan Cina ya, beban biaya kita dengan Cina itu paling beda 10%, tidak banyak. Tapi yang jadi masalah kan mereka dapat rebate, mereka dapat insentif lain terkait ekspor. Mereka juga overstock di sana, jadi mereka melakukan dumping. Sampai sini bedanya di 40%. Artinya kalau pemerintah mau membawa kita ke pertarungan bebas, harus bertarung dengan barang-barang yang tinggi, pemerintah harus menurunkan biaya produksi itu setara dengan 40%. Ya. Ini kan pilihan, mau ngasih insentif untuk mengurangi beban biaya 40% atau pemerintah membuat marketnya equal. Artinya pemerintah harus ada perlindungan dari praktek-praktek yang tidak fair di situ. Jadi ini dua pilihan. Kalau salah satu pemerintah pilih atau mixing di antara keduanya, sampai pun yang akhirnya kita bisa bertarung dengan barang-barang impor, saya kira 20% itu bukan hal yang sulit. Baik, nah kalau Anda sendiri melihat Mas Nilul bagaimana dengan tantangan tadi yang sudah disampaikan, oke lah domestik masih ada demand yang harus ditumbuhkan, kemudian persaingan dari produk-produk asing begitu untuk industri manufaktur ataupun pengolahan kita. Nah, tapi tren data dari kontribusi pengolahan, industri pengolahan terhadap PDB kan sedang naik. Kemudian kinerja industri pengolahan di kuartal kedua tahun ini pun juga naik dibandingkan kuartal 1 tahun ini dan juga kuartal 2 tahun 2024. PMI manufaktur kita pun sekarang sudah dalam level ekspansi. Apakah ini bisa menjadi semacam pijakan yang kuat juga nih bahwa dari sisi kondisi fundamentalnya sebenarnya mendukung untuk mencapai 20,8% kontribusi manufaktur terhadap PDB kita, Mas Nail? Ya, tentu kita juga dari satu sisi optimis ya, Mas Pras ya, bahwa memang di industri manufaktur kita bisa mencapai 20, sekian persen itu yang ditargetkan oleh
oleh pemerintah. Tapi memang ini harus ada step-step yang harus dilakukan. Tadi terkait juga dengan daya beli masyarakat seperti apa, kemudian tadi yang sudah saya sampaikan juga ekor, kemudian Iya. kita juga melihat Mas Pras ini masih banyak sekali kalau kita lihat praktik di lapangan selain tadi barang impor itu juga masih ada kayak pungli-pungli dan sebagainya gitu kan. Nah ini kan menjadi masalah tersendiri sebenarnya bagi dunia usaha untuk bisa menjalankan usahanya di dalam negeri. Nah inilah yang sebenarnya kan kalau kita lihat industri pengolahan itu akan sangat-sangat terkait sekali dengan investasi ya kan. Iya. Investasi itu kan ketika investasi masuk sebenarnya industri pengolahan tuh bisa lebih cepat gitu kan atau bisa tumbuh lebih cepat sehingga kontribusinya lebih baik. Nah, masalahnya adalah kalau kita lihat untuk berinvestasi di Indonesia itu masih relatif susah gitu kan. Itu juga sangat sangat diamini sama pemerintah ketika pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan misalkan deregulasi dan sebagainya. Nah, inilah Oke. yang sebenarnya kita harapkan ada deregulasi, ada tadi perlindungan untuk produk-produk dalam negeri, kemudian juga ada perlindungan bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Indonesia, itu bisa menjadi stimulus-stimulus yang memang diperlukan oleh dunia usaha kita gitu kan. Nah, yang kita harapkan ini juga bisa berimpact Mas Pras. Jadi ketika industri manufaktur ini naik, investasi meningkat, yang kita harapkan adalah tenaga kerja itu juga terserap gitu kan. Nah, makanya ini yang selalu kita tekankan, industri manufaktur itu harus bisa tumbuh cepat gitu kan. Kemudian kontribusinya bisa lebih meningkat gitu. Nah, ini yang selalu kita sampaikan dan sangat terkait sekali dengan penyerapan tenaga kerja, investasi dan sebagainya. Baik, perlindungan terhadap produk impor ini juga sama seperti Pak Retma katakan nih Mas Nelo lagi. Perlu safeguard yang seperti apa sih? Mengingatkan kita sebenarnya sudah cukup banyak, bahkan penindakan di lapangan sudah ada begitu. Tapi nampaknya Pak Retma masih mencemaskan dengan banjirnya juga produk-produk asing tadi ke Indonesia begitu Mas Nelo. Kalau memang kita ingin mengamankan market di dalam negeri begitu. Ya, yang pertama Mas Pras, kita kemarin bersyukur ya bahwa untuk Permendak nomor 8 itu direvisi gitu kan. Oke. Karena kalau kita lihat Permendak nomor 8 itu menjadi salah satu ya penyebab maraknya barang impor. Kemudahan-kemudahan impor dari China misalkan itu sangat diakomodir di dalam Permendak nomor 8. Maka kita dari tahun lalu sebenarnya mendesak itu Permendak itu dicabut. Nah, baru pertengahan tahun ini ya salah ya, itu baru dicabut oleh pemerintah. Itu yang pertama. Oke. Nah, yang kedua adalah memang kita masih melihat safeguarding untuk produk-produk di Indonesia ini masih cukup kurang. Tapi kita lagi-lagi kita akan menghadapi berbagai tekanan di dunia internasional gitu kan. Kita kemarin kalau kita lihat pas perang Trump ya, perang tarif Trump itu kan ada berbagai macam usulan dari Trump itu untuk ini dilonggarkan dong untuk impornya dari Amerika dan sebagainya, dan kita melihat masih banyak sekali lubang-lubang yang di Indonesia. Dan kita Mas Pras, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, safeguarding, aturan-aturan restriksi impor, ternyata di Indonesia itu masih cukup rendah gitu, masih cukup kurang gitu kan. Sedangkan di Amerika sendiri berbagai macam safeguarding, biaya masuk anti dumping dan sebagainya diterapkan oleh pemerintah Amerika. Dan sedangkan di Indonesia itu masih sangat rendah. Makanya kalau kita lihat sebenarnya ini harus dilihat secara fair bahwa ya kita masih sangat kurang safeguarding terhadap produk lokal, kita masih sangat kurang, kita masih doyan impor dari luar gitu kan. Meskipun kita juga harus bisa mendukung di dalam negeri dari sisi perlindungan juga dari sisi skala usaha. Nah, skala usaha kita berharap kemarin juga Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunganya, kita berharap itu bisa menggairahkan lagi untuk dunia industri kita untuk bisa men-scale up usaha mereka. Baik, baik. Itu dia menarik dengan suku bunga acuan yang diturunkan. Apakah juga nanti transmisinya cepat atau tidak? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, kemudian juga Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selyos. Ya, Pak Retma, lantas bagaimana dari pandangan pelaku usaha dengan diturunkannya suku bunga acuan, kemudian juga diharapkan suku bunga pinjaman juga akan semakin turun, kemudian persyaratan dipermudah, apalagi kita tahu 200 triliun sudah membanjiri likuiditas perbankan Indonesia, begitu khususnya bank-bank BUMN, Pak Retma. Ya, jadi memang ini kan sinyal baik ya ketika ada turunan dan ini sebetulnya bisa menjadi dorongan industri untuk ini belum ekspansi di industri sektor tekstil untuk menaikkan utilisasinya dulu. Jadi ini bisa menjadi dorongan untuk menaikkan utilisasinya ketika nanti ada marketnya. Artinya ini kan semua pada butuh untuk menaikkan utilisasi, semua butuh modal kerja. Jadi minimal di dari perbankan ini kreditnya bisa tersalurkan ke sana. Nah, sebetulnya ada hal yang bisa menjadi poin gitu ya di perbankan itu modal kerja untuk pembelian bahan baku atau barang dalam negeri. Ini kalau ini dilakukan, saya kira efeknya akan lebih besar ya terhadap ekonomi. Tapi sekali lagi ini memang masih harus menunggu marketnya tadi. Ini marketnya agak sulit. Kalau boleh saya sedikit komentari sedikit tadi masalah data misalkan. Ini kan kita masih barang ilegalnya masih besar. Nah, dalam data itu, dalam pertumbuhan industri manufaktur, barang ilegal itu kan harusnya menjadi pengurang di neraca perdagangan. Tapi karena tidak tercatat, jadi neraca perdagangannya harus positif. Kalau kita masukkan barang impor yang ilegal di dalam situ, mungkin sudah negatif neraca perdagangan kita gitu ya. Tapi tekstil saya kira sudah pasti negatif gitu. Artinya pertumbuhannya tidak sebesar itu. Jadi ada hal yang mesti kita garap, terutama di marketnya, terutama untuk mengatasi masalah data dan masalah juga daya beli masyarakat ada di situ. Daya beli masyarakat kalau dengan kondisi sekarang, meskipun mereka dinaikkan daya belinya, tetap akan mereka beli secara dominan adalah barang-barang impor, bukan barang-barang lokal. Nah, tapi kalau nanti marketnya dilakukan fairness, gitu ya, ada pelindungan di situ, saya kira masyarakat akan mau tidak mau mereka akan beli barang lokal dan itu secara otomatis akan menaikkan kinerja industri. Oke, nah Mas Nailul, kalau kita bicara mengenai banjirnya likuiditas begitu ya saat ini di sektor perbankan yang diharapkan juga bisa terrealisasi dalam artian menggerakkan sektorial begitu dan juga industri pengolahan di sana. Menurut Anda yang akan menjadi lokomotifnya nanti di industri yang bagian mana begitu? Apakah ini bisa menjadi ya tadi meningkatkan lagi kontribusinya terhadap PDB kita sehingga ya penerimaan negara juga akan semakin membaik tentunya di tahun ini? Ya, Mas, kita tentu berharap dari industri yang banyak menyerap tenaga kerja ya, bahwa di situ ada industri tekstil misalkan itu bisa menjadi lokomotif. Karena kalau kita lihat sebenarnya industri tekstil kita ini pernah berjaya, Mas Pras. Industri tekstil kita itu pernah berjaya. Nah, kita harapkan sebenarnya kejayaan dari industri tekstil ini bisa terulang kembali. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini ya industri tekstil dan pakaian jadi ya, itu juga kontribusinya cukup besar, 0,95% terhadap PDB nasional. Nah, kemudian kalau kita lihat ada industri-industri lainnya seperti industri makanan minuman, itu masih akan menjadi lokomotif utama untuk jadi industri pengolahan. Nah, ini yang sebenarnya dari sisi industri itu akan jadi lokomotifnya. Nah, kita juga berharap, Mas Pras, ini bukan hanya industri-industri yang sifatnya ekstraktif ya. Kita berharap industri-industri yang dia non ekstraktif ini yang dia bisa menjadi lokomotif, termasuk industri makanan minuman, tekstil dan produk jadi tekstil dan pakaian jadi itu bisa menjadi lokomotif dan bisa menggerakkan ekonomi lebih baik lagi karena pada dasarnya Indonesia pernah berjaya di bidang tekstil. Kita ingin tekstil ini bisa berjaya kembali sehingga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, bisa lebih berkontribusi terhadap perekonomian secara lebih signifikan. Proyeksi Anda terakhir nih Mas Nailul terkait dengan industri pengolahan terhadap PDB nanti apakah bisa mencapai 20,8%? Kalau Pak Retma tadi sih sebenarnya mudah, tapi asal implementasinya di lapangan itu harus yang dijaga ketat begitu. Mas Nailul. Iya, kita berharap sebenarnya dengan ada paket-paket
dan deregulasi ya itu bisa memperkuat dari industri pengolahan. Nah, tapi memang kalau kita lihat tidak semudah itu juga, paling enggak ini butuh juga ada lag sebenarnya Mas Pras, ada lag kalau di kredit itu biasanya lagnya itu sampai 6 bulan gitu kan. Nah, kita berharap di tahun depan itu bisa mencapai 19 sampai 19,5% sehingga Oke. di tahun 2029 atau 2030 itu bisa stabil di angka 20%. Baik, itu dia. Lagi-lagi kita bicara mengenai realisasi beragam upaya-upaya yang sudah dilakukan ya, baik dari insentif, bauran-bauran kebijakan fiskal moneter ini benar-benar bisa terlaksana di lapangan. Kemudian akhirnya bisa memberikan salah satulah untuk menjadi pendorong, daya ungkit juga ya untuk industri manufaktur kita untuk bisa mendorong lagi laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini. Targetnya soalnya 5,3% ini. Baik, Pak Retma, Mas Nelo, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga update yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Retma, Mas Nelo. Terima kasih. Ya, Ya. terima kasih Mas Pras. Baik. Ya, pemerintah mencatat realisasi pendapatan negara hingga 31 Agustus 2025 telah mencapai 57,2% dari outlook APBN 2025. Dan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, pendapatan negara tercatat turun 7,8%. Kementerian Keuangan melaporkan pendapatan negara hingga 31 Agustus 2025 telah mencapai 1.638,7 triliun rupiah, di mana realisasi tersebut setara dengan 57,2% dari outlook APBN 2025. Jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, pendapatan negara di sepanjang Januari hingga Agustus 2025 turun 7,8% secara tahunan dari posisi 1.777,3 triliun rupiah. Jadi teman-teman media, pendapatan negara per Agustus 31 adalah 57,2%. Ya. Jadi itu pencapaiannya. Kemudian penerimaan pajak adalah 54,7, tadi nggak terlalu jauh dari average. Kemudian bea cukai 62,8% dan PNBP 64,3. Ini adalah pencapaian per hari ini dibandingkan dengan outlook kita di tahun 2025. Jadi ada peningkatan dari sisi pencapaian terhadap outlook. Dari realisasi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut pemerintah akan berupaya mendorong pendapatan negara agar keseimbangan primer jauh lebih baik yang memperhitungkan selisih antara total pendapatan negara dan total belanja negara. Salah satunya melalui percepatan belanja negara yang masih belum terrealisasi dengan optimal. Dari Jakarta, Tim Liputan, Laidek Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi mengoptimalkan penerimaan negara hingga akhir tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association atau IMA. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Pak Hendra, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Hendra. Kalau kita bicara mengenai penerimaan negara ini menarik kalau dari sisi kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dalam hal penerimaan negara dari pelaku usaha sendiri bagaimana? Apakah memang penerimaan negara, kemudian dari sisi penarikan pajak, insentif dan lain-lain juga diberikan ini sudah seimbang atau tidak nih Pak Hendra, silakan. Iya, kalau kita lihat realisasi penerimaan negara bukan pajak dalam hal ini ya PNBP sektor pertambangan di 2025 itu kurang lebih hampir 70% ya dari target ya, yang Oke. dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Targetnya sekitar 124 triliun. Sementara waktu di 2024 itu targetnya lebih rendah memang ya, sekitar 113, sehingga tercapai realisasi melebihi target 121 triliun tahun lalu. 2023 targetnya 146, tapi harga komoditasnya lagi bagus-bagusnya di 2023 sehingga realisasinya 172. Nah, kalau lihat statistik tadi rasa-rasanya bisa tercapai ya target realisasi di di PNBP sektor minerba, apalagi di pemerintah sejak April yang lalu telah menaikkan tarif ya PNBP untuk hampir semua komoditas mineral dan batu bara sehingga realisasi pemerintah bisa lebih tinggi. Meskipun kalau kita lihat rata harga komoditas ya komoditas unggulan Indonesia khususnya batu bara dan nikel dibandingkan dengan di 2024 ini lebih rendah. Namun dengan adanya kenaikan tarif itu juga yang sedikit mendorong sehingga
sejauh ini realisasinya sudah hampir mencapai 70% dari target. Nah, itu yang kita lihat. Jadi beban pengusaha juga tentu saja dengan kenaikan tarif tadi itu menambah beban bagi pelaku usaha, tapi dari sisi pemerintah Oke. untuk capaian target sudah hampir mencapai yang diharapkan gitu ya. Ya, dengan adanya kenaikan seperti yang Anda sampaikan begitu untuk target kemudian pajak-pajak yang sudah disampaikan, Anda melihat bagaimana kalau dengan operasional sektor pertambangannya sendiri, apakah menjadi beban tersendiri, cost production dan lain-lain atau bagaimana nih Pak Hendra? Nah, ini dia dengan kenaikan beban-beban biaya dalam jangka pendek ini pemerintah mungkin bisa tadi saya sampaikan Mhm. realisasi penerimaan negara karena produksinya dalam per Julai sampai Agustus masih cukup bagus. Namun dengan kenaikan beban biaya tadi antara lain tarif royalti, kemudian ada beban biaya dari pos-pos lain seperti kenaikan beban biaya bunga untuk DHE bagi sebagian perusahaan itu memberatkan dan juga kenaikan tarif yang lain ini dikhawatirkan untuk jangka panjangnya ya mungkin pasca 2025 jika harga komoditas masih belum membaik ya belum kembali ke level di 2023 atau bahkan dibandingkan 2024 ini dikhawatirkan nantinya akan tentu berpengaruh terhadap operasional perusahaan yang juga bisa berdampak terhadap penerimaan negara. Oke. Dalam jangka pendek ini mungkin bisa tercapai, tapi pasca 2025 ini mungkin kondisi akan berat lagi. Oke, justru jangka menengah panjang begitu ya. Nah, kalau dukungan dari pemerintah terhadap dunia usaha begitu dengan pemasukan-pemasukan yang mereka dapatkan begitu dari pajak-pajak ataupun iuran-iuran komoditas begitu yang disampaikan Anda begitu Pak Hendra, ini sudah dalam artian timbal baliknya sudah oke belum atau bagaimana nih? Nah, ini pertanyaan menarik karena kita lihat juga pemerintah tentu saja dalam mengelola sektor pertambangan bukan hanya memfokuskan terhadap target pencapaian dari sisi penerimaan negara dari Oke. tarif pajak, PNBP dan lain-lain, namun di sisi lain juga pemerintah memprioritaskan perbaikan tata kelola ya. Nah, kita lihat banyak penertiban yang dilakukan oleh pemerintah ini dari sisi memperbaiki tata kelola yang juga sangat mendesak. Nah, namun memang kalau kita lihat bagi perusahaan-perusahaan yang existing, apalagi yang sudah comply ya dengan segala persyaratan administrasi, taat membayar pajak, kewajiban-kewajiban kenegaranya ditaati, ini juga ikut berdampak dengan apa? Dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, regulasi pemerintah, sehingga ini yang kami juga ada kekhawatiran Ya. ini daya tahan perusahaan jika Hmm. harga komoditas masih tertekan, apalagi geopolitiknya sangat dinamis sekali. Ini yang dikhawatirkan ke depan justru beban operasional bertambah, harga komoditas turun, kontribusi ke negara bisa berpengaruh. Baik, berarti yang diharapkan fleksibilitas begitu ya Pak Hendra ya? Iya, tentu Hmm. saja. Apalagi kalau kita Ya. lihat beberapa komoditas emas dan batu bara nih kabarnya akan dikenakan ya bea keluar. Yang ini kita Hmm. juga harap-harap cemas nih seperti apa Oke, nanti baik-baik kita akan bahas mekanisme. lebih jauh nanti di segmen berikutnya, nanti akan bergabung juga Pak Ruben Huta Barat dari Cita. Pak Hendra, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data kembali terkait dengan realisasi dari pendapatan negara. Baik, kita akan cermati bersama. Ini dia realisasi pendapatan negara untuk periode Januari sampai dengan Agustus 2025. Indikator dari penerimaan perpajakan, kita lihat pendapatan mencapai 1.330,4 triliun rupiah, sementara penerimaan negara bukan pajak mencapai 306,8 triliun rupiah. Ini dia beberapa hal yang perlu kita cermati dari sisi pendapatan negara. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana dengan penerimaan negara dari tahun 2023, 2024, kemudian proyeksi tahun 2025 ini dan juga target di tahun 2026 mendatang. Di tahun 2023, 2.783,9 triliun, naik di tahun 2024 menjadi 2.850,6 triliun, dan di tahun 2025 ini diharapkan menyentuh 2.865,5 triliun rupiah. Sementara target di tahun depan juga dinaikkan 3.153,6 triliun rupiah untuk penerimaan negara begitu dari pajak dan juga PNBP. Baik, itu dia beberapa data yang disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Sinadia dan juga ada Pak Ruben yang sudah bergabung ini. Baik, langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ruben, apa kabar Pak? Kabar baik Pak Pras, apa kabar? Baik, terima kasih tadi sudah berbincang cukup
jauh begitu ya dengan Pak Hendra dari sisi pelaku usaha terkait dengan bagaimana penerimaan negara ini di tahun 2025 apakah bisa dioptimalkan lebih jauh atau tidak. Nah dari kacamata Cita sendiri, Pak Ruben, Anda melihat bagaimana dengan realisasi penerimaan negara, pendapatan negara begitu sejauh ini? Apakah memang sudah sesuai target? Kemudian apakah ini akan bisa menjadi modal yang cukup kuat kalau kita melihat penerimaan negara sampai dengan tahun 2025 nih Pak Ruben? Ya, kalau dilihat penerimaan negara kan ada dua ya, penerimaan perpajakan sama penerimaan negara bukan pajak ya. Iya. Walaupun kedua penerimaan ini terjadi penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, juga dibandingkan dengan realisasi target penerimaan dalam APBN 2025 juga masih jauh dari kalau di di rata-rata dalam 8 bulan ya. Untuk penerimaan perpajakan kita masih di kisaran 50%-an, sementara di penerimaan negara bukan pajak dia sekitar 60% dari target penerimaan di APBN, sehingga secara total hanya berkisar di 57,2% dari outlook APBN. Tentu saja penerimaan postur penerimaan saat ini juga tidak bisa dilepaskan dari masih lemahnya permintaan dari masyarakat, kemudian juga masih lemahnya juga harga-harga komoditas di pasar dunia ya, yang sedikit banyak membentuk penerimaan negara kita sangat sensitif terhadap fluktuasi harga-harga komoditas yang diekspor oleh pelaku usaha di Indonesia. Demikian kira-kira pandangan kami terhadap rilis dari Kementerian Keuangan atas capaian sampai dengan bulan Agustus ya. Yes, itu dia yang turun memang 7,8% ya dibandingkan dengan tahun lalu, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra juga nampaknya kondisi dari pergerakan harga komoditas global juga ikut memberikan fluktuasi ya terkait dengan pendapatan negara. Nah kalau kita lihat untuk Cortex-nya sendiri bagaimana Pak Ruben dari kacamata Cita begitu melihat apakah ini bisa menjadi andalan paling tidak sampai dengan akhir tahun begitu untuk Cortex sistem kita sendiri? Ya, kalau review kembali Cortex dari awal tahun hingga dengan bulan September ini ya, pelaksanaan Cortex sendiri sudah jauh mengalami perbaikan dibandingkan dengan 3 bulan pertama penerapan Cortex, di mana wajib pajak sudah sedikit sekali mengalami kendala untuk penerbitan faktur pajak, di mana kendala penerbitan faktur pajak itulah yang membuat anjloknya penerimaan pada kuartal pertama pada tahun 2025. Sekarang sudah kendala itu mestinya tidak terjadi lagi ya. Namun juga kalau dikatakan sudah sempurna juga belum juga ya, Cortex belum sempurna terkait dengan hal-hal mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak maupun penyelesaiannya sampai dengan wajib pajak dapat menyelesaikan hutang pajak yang timbul dalam sebagai akibat dari pemeriksaan pajak tersebut. Masih adanya campuran secara manual maupun secara pembayarannya melalui Cortex, sehingga mungkin kendala yang dapat mempengaruhi penerimaan itu ya dari masih terjadi kendala dari realisasi penerimaan pajak untuk yang berasal dari pemeriksaan pajak yang masih ada glitch di Cortex ya. Namun memang seharusnya kontribusi penerimaan perpajakan dari hasil pemeriksaan pajak memang tidak terlalu signifikan ya, sehingga seharusnya tidak terlalu memberikan dampak cukup signifikan terhadap kendala penerimaan perpajakan sampai dengan akhir tahun ya. Ada tapi tidak terlalu signifikan. Yang kedua juga memang diperkenalkannya sistem deposit pembayaran pajak dalam Cortex ya, yang belum ada sebelumnya. Mungkin dengan sistem deposit ini jadinya pemerintah bisa juga minta wajib pajak untuk melakukan deposit ya, untuk upaya menambal sedikit banyak
supaya tidak terjadi penurunan cukup signifikan terhadap penerimaan perpajakan. Mekanisme deposit perpajakan ini baru diperkenalkan sejak diluncurkannya Cortex. Demikian, Baik, Pras. masih ada potensi ya Kortek bisa mendorong penerimaan negara. Nah, dari pelaku usaha sendiri Pak Hendra, tadi memang menunggu fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini kan menjadi satu dilema juga pada saat mungkin ada fleksibilitas di sana untuk bisa bagaimana memberikan keringanan terhadap pelaku usaha begitu, tapi di satu sisi pemerintah ingin mengenjot lebih jauh nih penerimaan negara kita Pak Hendra. Anda melihatnya bagaimana untuk kondisi ini? Iya, tentu saja memang dilematis pilihannya bagi pemerintah. Tapi tentu saja pemerintah juga memahami bahwa untuk jangka panjang ini em, keberlangsungan ya survival dari industri pertambangan batu bara ini sangat kritikal buat pemerintah. Kalau kita lihat postur tadi penerimaan negara ya, yang per Agustus itu yang untuk PNBP-nya 300-an triliun Ya, itu sebagian besar sudah itu kalau kita lihat di PNBP 30% ya hampir dikontribusi oleh sektor pertambangan minerba sendiri ya. Jadi ini sangat penting ya meskipun fluktuasi harga, tapi kontribusi sektor pertambangan ini cukup signifikan. Dan kedepannya dengan kondisi perekonomian kita yang masih dalam tekanan, tentu saja andalan kita itu masih dari ekspor komoditas ya, ya. minerba dan juga sawit dalam hal ini. Nah, di sisi lain, tadi yang kita sampaikan di awal, beban biayanya ini sudah semakin tinggi ya, semakin tinggi. Dan khususnya buat perusahaan-perusahaan yang berkontribusi signifikan itu kan jumlahnya perusahaan-perusahaan yang sejauh ini perusahaan yang comply, yang berinvestasi. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran jika perusahaan-perusahaan tersebut rencana investasinya ke depan bisa terhambat. Padahal kita masih berharap di pasca 2025 ini kontribusi pertambangan masih diharapkan untuk penerimaan negara dan juga investasi, karena untuk mendorong perbaikan ekonomi tentu saja bukan dari penerimaan tapi bagaimana perusahaan bisa berinvestasi. Nah, tentu saja investasi ini sangat dipengaruhi oleh tadi kondisi harga komoditas dan juga biaya produksi yang terus meningkat, apalagi biaya produksi yang diakibatkan oleh kebijakan regulasi atau Oke. tarif pajak fiskal. Ya, strategi kemudian proyeksi menurut Pak Hendra sendiri bagaimana begitu untuk sektor pertambangan bisa mendukung lagi dari sisi penerimaan negara tapi di satu sisi bisa menekan lagi beban biaya produksi kita begitu sehingga tadi ada investasi yang juga masih ada dalam posisi yang menguntungkan dalam artian masih kondusif begitu Pak Hendra. Iya, kalau dari kami tentu saja berharap ada fleksibilitas yang kita sampaikan. Ini tentu call-nya pemerintah ya. Kalau Hmm, kami hanya pelaku usaha tentu mematuhi apapun yang akan terapkan pemerintah. Namun ya kami juga memahami bahwa pemerintah perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Namun perbaikan tata kelola itu yang sedang digarapkan pemerintah hendaknya jangan sampai dampaknya juga akan dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang selama ini mempunyai track record yang bagus, kontributor penting bagi penerimaan negara dan ekspor, dan juga memiliki rencana investasi ke depannya. Nah, ini yang the crossroad yang teman-teman di asosiasi ini merasakan gitu ya. oke. Sehingga keputusan untuk berinvestasi juga nantinya sangat tergantung dengan nanti iklim atau regulasi atau penertiban-penertiban yang dilakukan oleh pemerintah yang di satu sisi memang positif, tapi kita khawatirkan nanti berpengaruh terhadap existing investor ataupun juga potensial investor nantinya akan masuk ya melihat kondisi investasi di outlook investasi di dalam negeri kita. Oke, ini menarik. Nah, Pak Ruben lantas bagaimana kalau Cita melihat begitu ya Center for Indonesia Taxation Analysis begitu. Untuk tadi yang diharapkan pelaku usaha memang ada fleksibilitas ataupun relaksasi terkait dengan pendapatan PNBP lah yang mereka juga tarik dari sektor pertambangan. Tapi di satu sisi kan pemerintah juga masih mencoba terus mengejar lagi nih penerimaan negara. Kalau Cita melihat apakah ada win-win solution begitu garis tengah yang bisa melakukan ataupun dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memberikan keuntungan bersama begitu. Iya, kalau royalti ini kan bagi pelaku usaha kan akan menjadi biaya ya. Kalau akan menjadi biaya, semakin besar biaya royalti tentu dengan sendirinya juga akan
memperkecil biaya pajak penghasilan ya. Oke. Atau dengan kata lain ketika biaya royaltinya diturunkan justru PPh-nya yang naik ya. Eee, mungkin justru yang lebih dilihat adalah lebih besar mana dampak menurunkan royalti namun menaikkan PPh terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Karena yang harus diingat adalah setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi 0,1% justru justru akan meningkatkan penerimaan negara sekitar penerimaan perpajakan sekitar 2 triliun ya. Justru apakah dengan menekan royalti akan justru meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang justru pada akhirnya memberikan multiplier effect kepada penerimaan negara ya. Itu yang perlu dikaji pemerintah justru. Apakah justru menaikkan royalti malah justru kontraproduktif terhadap uh, terhadap pertumbuhan ekonomi yang akhirnya terhadap penerimaan perpajakan ya. Itu yang harus dipertimbangkan mungkin pada saat memang pemerintah mau menggenjot penerimaan dari dengan cara menaikkan royalti yang justru menurunkan penerimaan PPh dan efeknya justru bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi ya, justru Oke. dan kemudian menurunkan penerimaan perpajakan. Demikian. Baik baik. Nah, kalau dari sisi penerimaan negara begitu, shortfall pajak dan lain-lain, menurut Anda ini masih akankah bisa ditekan lebih jauh begitu sehingga bisa mengoptimalkan dari sisi penerimaan negara kita nih Pak Ruben? Kalau dengan kalau kondisinya seperti saat ini sampai dengan Agustus ya business as usual ya, Hmm. yang dilakukan oleh pemerintah mungkin ya nggak akan terlalu shortfall-nya justru kita perkirakan bisa sekitar capaiannya mungkin 90% ya dari target yang pemerintah ya. Kecuali memang sampai dengan dari Oktober sampai Desember ini ada upaya-upaya extra effort yang dilakukan pemerintah, baik itu yang sifatnya sudah diumumkan oleh Menteri Keuangan bahwa akan melakukan intensifikasi atas hutang-hutang pajak yang belum terbayar yang sampai saat ini diperkirakan sekitar 60 triliun. Jadi memang perlu Oke. dilakukan penagihan pajak secara intensif ya, terutama untuk 100 dan 200 penunggak pajak terbesar. Yang kedua juga extra effort yang bisa dilakukan adalah realisasi penerimaan dari pemeriksaan pajak yang sudah dilakukan sepanjang bulan Januari ya, yang dimonitor langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Pak Anggito ya terhadap sekitar 1.000 wajib pajak yang dinilai berpotensi untuk meningkatkan penerimaan. Oke. Harapannya hasil pemeriksaan tersebut bisa terrealisasi sampai dengan bulan Desember. Memang perlu extra effort ya. Kalau business as usual seperti saat ini mungkin shortfall-nya akan cukup besar ya. Oke, masih ada potensi shortfall yang cukup besar juga sampai dengan akhir tahun. Pak Hendra, lantas bagaimana strategi pelaku usaha untuk bisa mendukung juga penerimaan negara, di satu sisi juga mengamankan dari cost production-nya juga ini, Pak Hendra? Ya, tentu saja strateginya yang terutama adalah memaksimalkan upaya untuk memenuhi target realisasi produksi di tengah harga komoditas yang sedang trennya menurun, kemudian juga menekan biaya operasional ya, biaya produksi yang terus meningkat ya dengan harga turun. Kita harus melakukan efisiensi menyeluruh dan tentu saja yang menjadi salah satu kekhawatiran ya dengan efisiensi itu adalah dampaknya ke cadangan ya, karena perusahaan mau nggak mau akan mengurangi stripping ratio atau cut off grade yang nanti berpengaruh pada cadangan batu bara, nikel atau juga komoditas yang lain. Nah, Oke. di sisi lain juga untuk investasi ke depan ini yang menjadi tantangan perusahaan yang memiliki kewajiban-kewajiban ke depannya ini tetap harus melaksanakan
investasi jangka panjangnya yang sudah direncanakan. Dan tentu saja sebagai asosiasi yang mewakili pelaku usaha, kita melakukan advokasi atau diskusi terus dengan pemerintah agar supaya diberikan insentif atau paling tidak mempertimbangkan lagi beberapa kebijakan ya yang diterapkan pemerintah, antara lain juga yang B40 yang dikhawatirkan akan ditingkatkan ke B50, ini akan lebih mengkhawatirkan lagi tambahan beban biaya semakin banyak. Baik itu dia. Semoga ada win-win solution ya antara pemerintah yang ingin mendorong lagi penerimaan negara, tapi di satu sisi dunia usaha juga cukup aman untuk biaya produksinya begitu, sehingga tidak ada beban yang bertambah, kemudian demand-nya juga semakin tinggi baik di pasar global maupun di dalam negeri. Baik Pak Hendra, kemudian Pak Ruben, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Hendra, Pak Ruben, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Pras, Pak Hendra. Terima kasih. Pak Ruben. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.